itu memiliki kompetensi tertentu. Dan kompetensi tertentu itu tentunya adalah sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, oleh karena zamannya itu terus berubah, tuntutan pekerjaan juga sangat cepat berubah, Mbak. Seperti kita ketahui, lingkungan kita sangat cepat berubahnya. Bahkan di beberapa industri itu kebutuhan tenaga kerjanya sudah harus memiliki kompetensi tertentu. Oleh karena itu, kalau kurikulumnya tidak berubah, apa yang terjadi adalah yang dihasilkan adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang sudah kuno, usang, tidak sesuai dengan zaman. Oleh karena itu, kami di program studi di UT tuntut untuk melakukan penyesuaian kurikulum secara bertahap. Dan ini merupakan bagian dari peraturan pemerintah dan juga instrumen untuk akreditasi program studi. Kalau di FIP adalah dari Lamemba, seperti itu. Oke, baik. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman ya, Bu. Betul. Ya. Jadi dia harus direvisi nih ya. Iya. Baik. Dan mungkin banyak yang belum mengetahui nih, Bu, apakah dampak perubahan dari kurikulum ini? Oke, teman-teman, dampak dari perubahan kurikulum ini pada dasarnya memang cukup banyak, tetapi seperti pesan saya tadi, teman-teman tidak perlu gelisah. Karena apa yang sudah ditempuh teman-teman itu akan disetarakan dan diakui semua. Jadi mungkin yang pertama adalah tentang adanya perubahan kode mata kuliah. Kemudian tentunya karena mata kuliahnya mungkin ada yang baru, kemudian yang lama hilang dan sebagainya, akan ada yang namanya kesetaraan mata kuliah. Nah, yang tidak kalah penting lagi juga adalah tentang perubahan komposisi mata kuliah dalam paket semester. Ini memang ada karena beberapa mata kuliah itu geser dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada kebijakan dengan mata kuliah pilihan. Yang sebelumnya nggak ada pilihan, sekarang ada mata kuliah pilihan. Terus yang terakhir itu terkait dengan perubahan dalam tugas akhir program sarjana. Itu yang dulunya itu sudah ditentukan adalah TAP dan Karil, sekarang masing-masing program studi memiliki pilihan gitu. Pilihan. Baik, untuk TLPS-nya tadi apa saja nih, Bu, kalau boleh tahu? Oh, mungkin saya urutkan saja dulu ya, Mbak. Yang pertama itu mungkin terkait dengan kode mata kuliah. Oke. Untuk kode mata kuliah ini kan pengenal ya, nama ya. Nah, itu saya mengenalkan kepada teman-teman, misalnya di ekonomi pembangunan itu yang dulunya ESPA menjadi ECON. Kemudian yang di manajemen yang dulunya EKMA menjadi EMBS. Kemudian akuntansi yang tadinya EKSI menjadi EACC. Di pariwisata tadinya SPAR menjadi STA. Ekonomi syariah yang tadinya EKSA menjadi SH. Kemudian AKP yang tadinya EKAP menjadi EPFA. Nah, teman-teman, di prodi manajemen itu ada 2 bidang minat, yaitu bidang manajemen, bidang minat keuangan dan perbankan syariah, dan ekonomi pembangunan bidang minat ekonomi dan perbankan syariah. Nah, untuk 2 bidang minat ini di kurikulum barunya nanti akan kita kembalikan ke prodi induknya. Jadi kalau S1 manajemen bidang minat manajemen keuangan dan perbankan syariah akan kembalikan ke prodi manajemen. Nah, untuk yang tadi ekonomi pembangunan bidang minat ekonomi dan perbankan syariah akan kita kembalikan ke prodi ekonomi pembangunan. Nah, di samping itu, Mbak, mungkin yang mungkin teman-teman bertanya-tanya itu terkait kok SKS-nya berubah, kok ada mata kuliah tiba-tiba baru. Jadi mungkin berikutnya ada slide yang menjelaskan terkait dengan mata kuliah baru yang jadi ini ada tambahan mata kuliah wajib yang memang harus kita masukkan di dalam kurikulum, yaitu mata kuliah Pancasila, belajar di era digital, dan kewirausahaan di era digital. Ini adalah mata kuliah yang wajib kita masukkan. Implikasinya apa? Karena jumlah mata kuliahnya ya itu aja, berarti ada yang hilang kan gitu ya, karena ada mata kuliah baru. Tapi nanti tenang, akan ada kesetaraannya, nanti saya jelaskan. Nah, selain itu juga ada mata kuliah yang berubah bobot SKS-nya. Ini ada 6 mata kuliah ini. Jadi misalnya pendidikan kewarganegaraan, tadinya 3 SKS, sekarang jadi 2 SKS.
Kemudian bahasa Inggris tadinya 2 SKS menjadi 3 SKS. Jadi ada yang naik, ada ada yang yang turun. Iya, benar. Tapi insya Allah ini tidak akan berdampak kepada teman-teman. Nah, gitu. Terima kasih. Mungkin boleh dijelaskan Ibu dari kesetaraan mata kuliahnya ini apa nih? Oke, tadi ya, kenapa sih harus ada kesetaraan Iya. mata kuliah gitu ya? Kenapa? Nah, kesetaraan mata kuliah terjadi karena tadi ada mata kuliah yang baru yang harus masuk. Kedua adalah memang ya, tadi karena kurikulum itu harus berubah, ada tuntutan zaman, jadi memang ada mata kuliah yang sudah nggak relevan ini, jadi harus ditinggalkan, digantikan oleh mata kuliah baru. Oleh karena itu kita melakukan kesetaraan. Kenapa melakukan kesetaraan? Agar mahasiswa yang menggunakan kurikulum lama atau mahasiswa ongoing ini tidak harus ngulang lagi. Tidak perlu ngulang mata kuliah tersebut, tetapi sudah kita setarakan dengan mata kuliah yang pernah dia tempuh. Nah, kita juga mempunyai prinsip penyetaraan mata kuliah. Pertama ya, kesetaraan itu dilihat dari konten mata kuliahnya. Jadi kalau mata kuliahnya sama, ya kita setarakan. Contohnya misalnya di akuntansi itu perpajakan. Dulu XC 4206 perpajakan. Nah, itu nanti akan menggantikan mata kuliah perpajakan yang baru, EACC 4104. Nah, ini juga ada contoh menarik. Jadi di ekonomi pembangunan itu, teori ekonomi mikro itu menjadi di kurikulum baru adalah 4 SKS. Di kurikulum lama dia 3 SKS. Nah, teman-teman nanti akan disetarakan secara murni. Artinya apa? Teori ekonomi mikronya akan tertulis sebagai 4 SKS. Seperti itu. Itu untuk menghindari teman-teman tidak kekurangan SKS. Nah, prinsip yang kedua, tidak merugikan mahasiswa. Ini terutama untuk mata kuliah yang kontennya itu beda. Seperti misalnya di EP itu ada mata kuliah ekonomika data. Ini mata kuliah baru. Nah, karena yang lama nggak ada, mahasiswanya mosok harus nempuh lagi. Nah, oleh karena itu ini disetarakan dengan mata kuliah teori ekonomi makro lanjutan. Walaupun secara konten tidak sama, tetapi kami tidak ingin mahasiswa dirugikan. Oleh karena itu, mahasiswa lama itu sudah tidak perlu menempuh lagi ekonomika data karena dia sudah punya nilai mata kuliah teori ekonomi makro lanjutan. Demikian juga misalnya di mata kuliah Pancasila. Ini mata kuliah baru Pancasila itu. Belum ada. Nah, di ekonomi pembangunan kita setarakan dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu mata kuliahnya sudah tidak ada lagi di di kurikulum baru. Dan itu kemudian disetarakan dengan Pancasila. Memang agak maksa teman-teman, tetapi ini demi tidak merugikan mahasiswa. Gitu, Mbak. Baik, Ibu, ini contoh kesetaraan mata kuliah prodi manajemen. Mungkin masih kecil ya. Nah, itu hampir mungkin kalau kita bilang ya 90% itu kesetaraannya itu sesuai kontennya. Tetapi memang ada beberapa mata kuliah, misalnya itu kalau yang kita tunjuk di situ ya, ada mata kuliah belajar di era digital. Nah, ini kan harus nempuh lagi masa. Nah, karena ada mata kuliah yang hilang di semester di kurikulum baru itu, yaitu manajemen risiko dan asuransi. Ya udahlah, yang sudah punya nilai mata kuliah manajemen risiko dan asuransi sudah dianggap menempuh mata kuliah belajar di era digital. Seperti itu. Baik, kesetaraannya seperti itu ya Bu ya. Yes. Baik. Ini mungkin bisa perlihatkan tampilan My UT-nya mahasiswa terkait dengan menu kesetaraan. Boleh di slide show, Mas? Yang itu tadi. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan My UT-nya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di pojok sebelah kanan ada tulisan klik, Mas. Minta tolong diklik. Merah itu ya Bu ya. Ya, ada daftar nilai keseluruhan. Nah, nanti teman-teman tolong mengklik itu, klik sekali lagi, Mas. Nah, nanti akan tampil daftar nilai keseluruhan teman-teman. Kenapa? Artinya apa ini? Cara bacanya gimana gitu ya? Iya. Nah, itu ya. Misalnya di nomor 1 ada mata kuliah manajemen. Sudah pernah ditempuh nilainya A. Toh? Nah, mata kuliah tersebut kesetaraannya dengan EKMA 4116. Itu mata kuliah di kurikulum lama dan itu namanya mata kuliahnya juga manajemen.
Nah, jadi yang sebelah kiri adalah kode kurikulum baru yang EMBS itu adalah kode kurikulum baru ya. Nah, yang di sebelah kanannya adalah kesetaraan dari kurikulum lamanya. Jadi kalau teman-teman mau melihat apa yang sudah ditempuh dan disetarakan dengan apa, tolong lihat di MyUT-nya teman-teman semua. Jadi sudah ada informasi tersebut. Oke, mungkin oke ya, ini yang kesetaraan seperti itu. Baik Ibu, jadi sudah ada penjelasannya ya Bu ya, Yes. disetarakan dengan apa nih Yes. dari kurikulum yang lama. Nah, mungkin teman-teman bisa diperhatikan dari sana ya Bu Yes. ya. So, silahkan untuk melihat di MyUT-nya teman-teman mahasiswa. Baik Ibu, terima kasih. Dan di sini ada mata kuliah pengganti paket. Nah, ini maksudnya seperti apa nih Bu? Oke, jadi begini teman-teman. Di dalam penerapan kurikulum baru ini ada beberapa mata kuliah itu yang memang geser. Ya, tadinya semester 1 sekarang pindah semester 2. Tadinya semester 4 pindah ke semester 5 dan sebagainya. Nah, ini berimplikasi kepada mahasiswa yang mengambil paket semester. Jadi paket semesternya kan jadi nggak sama dengan kurikulum lama. Nah, kita tidak mau mahasiswa yang seperti ini dirugikan. Karena paketnya gantilah. Paket ini kan dulu sudah ada mata kuliah yang saya tempuh. Nah, ini ilustrasinya adalah paket pengganti untuk mahasiswa semester 2 Prodi Manajemen. Cara bacanya gimana? Oke ya, ini di kurikulum baru paket semester 2 itu ada 6 mata kuliah ini yang disetarakan dengan mata kuliah yang ada di kurikulum lama yang ada di sebelah kanannya. Kalau kita cermati, ada satu mata kuliah yang sudah pernah ditempuh di semester 1. Wah, rugi dong saya. Matematika ekonomi kan saya sudah pernah nempuh di semester 1. Oleh karena itu, akan kita carikan mata kuliah penggantinya. Mata kuliah penggantinya seperti apa? Kita carikan dari mata kuliah di semester sebelumnya, which is semester 1. Nah, kalau kita lihat paket semester 1-nya ada mata kuliah organisasi. Mata kuliah organisasi itu di kurikulum lama adanya di semester 3 gitu. Oleh karena itu, secara sistem bagi seluruh mahasiswa semester 2 nanti akan kita bikinkan paketnya adalah contohnya lagi Mas, klik lagi adalah yang seperti paket registrasi yang di sebelah kanan atas itu. Jadi mata kuliah matematika ekonominya akan digantikan dengan mata kuliah organisasi. Ini berlaku untuk semua mahasiswa semester 2. Nggak bisa milih-milih lagi. Walaupun kalau kita lihat ya, di semester 1 itu ada 2 mata kuliah yang belum pernah ditempuh oleh mahasiswa semester 2. Ya, itu kan ada organisasi dan bahasa Inggris. Tapi untuk mahasiswa SIPAS akan langsung kita paketkan yang diambil adalah organisasi begitu. Jadi mahasiswa nggak perlu lagi mikir-mikir. Jadi sudah di dalam MyUT-nya akan nampak seperti itu. Oke, jadi sudah terchecklist otomatis ya Bu ya? Yes, di MyUT-nya akan disarankan untuk mengambil itu dan paket bahan ajarnya juga nanti akan seperti itu. Gitu. Nah, ini simulasi untuk registrasi mata kuliah ya. Saya menggunakan mahasiswa semester 6 sama tadi. Ini kurikulum barunya ada 7 mata kuliah. Di antaranya ada mata kuliah pilihan gitu ya. Nah, di situ kita lihat di kurikulum lama ada yang pernah ditempuh di semester 4. Tuh, kan? Artinya ini kan masih semester 6. Waduh, saya kan udah nempuh, ngapain saya menempuh lagi gitu. Nah, itu dicarikan mata kuliah pengganti yang belum pernah dia tempuh, yaitu belajar di era digital. Dan ini di nomor 7 itu mahasiswa diminta memilih mana yang mau dipilih dari 2 pilihan itu. Tetapi untuk mahasiswa yang kurikulum lama sudah langsung kita pilihkan. Mahasiswa ngambilnya pengembangan produk aja, nggak usah ngambil manajemen perubahan. Begitu. Jadi pilihannya untuk mahasiswa kurikulum lama itu yang SIPAS ya, yang SIPAS, dan sebenarnya yang non SIPAS juga sebaiknya mengambilnya seperti ini mata kuliah pilihannya, agar nanti dia maksimal ininya konversinya.
ngambilnya adalah ini pengembangan produk. Nah, slide berikutnya itu simulasi dia di MyUT kayak gimana. Oke, klik lagi Mas. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ekonomi manajerial itu akan ditandai sudah ditempuh. Karena dia tadi adanya di semester 4. Iya. Oleh karena itu, nanti mahasiswa akan meregistrasinya adalah ekonomi manajerial diganti yang mata kuliah pengganti paket yang ada di bawah itu. Belajar di era digital. Nah, itu nanti seperti itu tampilan di MyUT-nya teman-teman. Jadi jangan khawatir, jangan cemas gitu ya, bahwa waduh saya kan harus ngulang lagi mata kuliah baru gitu. Oke, itu. Baik Ibu. Nah, mungkin di sini bisa dijelaskan Ibu terkait tugas akhir program sarjana TAPS per prodi. Yes, tadi kan sudah disebutkan dan ini yang paling membuat gelisah mahasiswa. Waduh, sekarang ada skripsi gitu ya. Oke teman-teman, untuk masing-masing program studi untuk kurikulum baru ini ada alternatif untuk TAPS-nya. Kalau dulu kita seragam TAPS dan Karil, sekarang ada pilihannya dan itu pilihannya agak berbeda-beda ya, mohon maaf. Ini sesuai dengan karakteristik prodi masing-masing. Di sini misalnya EP itu ada 3 pilihan, UKT, artikel ilmiah, dan proyek. Ini untuk 4 program studi di FEB, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, dan ekonomi syariah. Itu pilihannya sama. UKT atau ujian komprehensif tertulis itu kurang lebih sama dengan TAP yang sekarang. Kemudian ada artikel ilmiah itu kurang lebih mirip lah dengan Karil yang sekarang. Nah, mungkin yang beda itu proyek, teman-teman. Nah, proyek itu nanti saya jelaskan. Kemudian di pariwisata. Pariwisata itu antara kurla dan kurbanya sama TAPS-nya, yaitu proyek, skripsi, dan artikel ilmiah. Jadi yang ada skripsi di FEB itu hanya pariwisata dan itu memang di kurikulum lamanya memang ada gitu. Nah, yang agak sedikit berbeda mungkin di akuntansi sektor publik. Di sini dia hanya milih artikel ilmiah dan proyek, jadi nggak ada UKT. Nah, teman-teman ini kan semua ada proyek nih. Proyek itu apa sih? Makhluk apa gitu ya? Pada prinsipnya proyek itu adalah teman-teman itu diminta untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada kalau di FEB ya, yang ada di dunia industri. Jadi dia akan memilih, misalnya kalau manajemen, dia akan memilih topik tentang pemasaran. Nah, dia akan mencari permasalahan yang ada di usaha tertentu. Kemudian dia cari permasalahannya apa, kemudian bagaimana permasalahan itu dapat dipecahkan dengan menggunakan konsep-konsep yang ada di manajemen. Itulah proyek. Jadi kalau proyek itu dia datang langsung ke sana cari masalahnya. Tapi beda dengan artikel ilmiah yang saat ini hampir mirip, tetapi kalau artikel ilmiah pada prinsipnya kita sudah punya bayangan, kemudian kita banyak menggunakan jurnal-jurnal ilmiah untuk untuk sebagai fondasi dalam merumuskan permasalahan. Kalau proyek datang langsung ke tempatnya mencari permasalahan apa yang sedang dihadapi di objek penelitian tersebut, gitu. Sebenarnya lebih menarik juga sih Bu ya tantangannya seperti itu. Pengalamannya juga akan lebih banyak teman-teman. Gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, mungkin kita bisa bicara persyaratan dari penjaringan TAPS-nya nih Bu, apa saja? Ini ada sedikit perbedaan ya. Ini tapi pada prinsipnya sama dengan yang berlaku sebelumnya. Jadi di FEB itu syaratnya pertama untuk mahasiswa non-SIPAS ya, telah menempuh minimal N-35 SKS. N itu adalah jumlah total SKS di program studi masing-masing. Kalau ada yang 145, ada yang 146, nah itu penghitungannya seperti itu. IPK minimal 2,5, ini yang berubah. Dulunya 2,0, tapi tenang dulu. Kemudian telah menempuh mata kuliah metodologi penelitian dan mata kuliah prasyarat TAP untuk masing-masing prodi. Ini contoh prasyarat TAP TAPS untuk prodi manajemen, ada 4 mata kuliah ini. Gitu. Ini yang non SIPAS ya, yang SIPAS. Nah, yang SIPAS itu mahasiswa sudah menempuh seluruh mata kuliah dari semester 1 sampai semester 6 karena TAPS itu ada semester 7. Kemudian IPK minimal 2,5. Nah, ini bingung nih mahasiswa yang di 2025
dua nanti mau ngambil TAP, waduh IPK saya nggak ada 2,5, bisa nggak? Nah gitu ya. Jadi ketentuan IPK 2,5 ini berlaku bagi mahasiswa yang penjaringan TAP-nya di 2027.1. Jadi mahasiswa yang ada di semester nanti ya, semester depan itu di 2025.2, 2026.1 dan sampai 2026.2 itu masih pakai ketentuan 2,0. Artinya apa? IPK minimal 2,5 ini diberi tenggang waktu implementasi sampai 3 semester. Itu. Jadi jangan khawatir. Yang masih semesternya muda, ayo berjuang biar IPK-nya di atas 2,5 gitu. Dan bagus juga ya Bu ya, kalau sudah lulus kan menjadi lebih bangga. Betul. Baik, Ibu. Nah ini mata kuliah prasyarat TAPS di beberapa prodi manajemen rata-rata 4, yang agak banyak di S1 akuntansi, kemudian di pariwisata ada 4, tapi yang mata kuliah keempatnya adalah mata kuliah pilihan. Nah ini seperti ini teman-teman, ini semuanya ada di katalog kurikulum. Nah ini sudah bisa diakses di websitenya UT juga. Nah ini bisa dibaca Bu, kesetaraan TAP dan karilnya. Nah ini penting nih, ini yang membuat mahasiswa mahasiswa menjadi gelisah juga. Nah kalau sudah ngambil TAP dan karil, masa saya harus ngambil lagi itu mata kuliah TAPS gitu kan? Tenang. Jadi ini penerapannya agak bermacam-macam. Jadi teman-teman tolong perhatikan untuk prodi ekonomi pembangunan, prodi manajemen, dan prodi ekonomi syariah. Di 3 prodi ini mata kuliah TAP-nya disetarakan dengan mata kuliah UKT atau ujian komprehensif tertulis di kurikulum barunya nanti. Dan mata kuliah karilnya disetarakan dengan artikel ilmiah. Artinya apa teman-teman? TAP itu dulu 4, UKT itu 6. Jadi mahasiswa akan mendapatkan kenaikan SKS menjadi 6 SKS dari 4. Dan dua-duanya diakui. Jadi ada penambahan berapa? 6 tambah 2, 8 SKS di sini. Gitu ya. Tapi teman-teman mohon diperhatikan, terutama bagi teman-teman yang saat ini ada di semester 7 dan sedang ngambil TAP dan karil. Karena ini nanti muncul dua-duanya, bisa jadi kalau nilainya kurang bagus, misalnya artikel ilmiahnya atau UKT-nya kurang bagus, IPK-nya bisa jadi turun. Nah, khusus untuk 3 program studi ini, mahasiswa boleh mengajukan pengguguran mata kuliah salah satu dari 2 pilihan itu. Karena TAPS-nya kan boleh UKT, boleh artikel ilmiah. Nah, ini dua-duanya muncul gitu. Jadi, teman-teman nanti dicermati nilainya seperti apa, kemudian kalau dua-duanya itu diakui akan seperti apa imbasnya terhadap IPK teman-teman. Tolong simulasikan sendiri-sendiri ya. Nanti kalau turun, waduh saya gugurin aja deh yang ini, boleh. Nah, untuk 3 program studi yaitu akuntansi, pariwisata, dan AKP, karena mata kuliahnya kurang, ini memang agak unik nih. Jadi untuk TAP disetarakan dengan UKT di akuntansi. Kemudian untuk pariwisata, TAP-nya disetarakan dengan skripsi. Karena TAP-nya dulu juga skripsi, jadi ini pada dasarnya sama ini. Kemudian untuk akuntansi sektor publik, TAP-nya disetarakan dengan artikel ilmiah. Nah ini, untuk karilnya di masing-masing prodi ini disetarakan dengan mata kuliah yang lain, mata kuliah biasa. Nah ini semua mata kuliah ini adanya di semester 8 ini. Jadi kalau nih teman-teman sekarang lulus karil dengan nilai yang bagus, nanti sudah nabung 1 mata kuliah di semester 8 yang disetarakan dengan karil ini di 3 prodi ini ya, akuntansi, pariwisata, dan AKP. Karena pengantar sains data, hubungan industrial, dan manajemen risiko ini dan audit sistem informasi ini adanya di semester 8.
seperti itu. Kenapa tidak sama? Ya memang kondisi masing-masing prodi berbeda gitu. Baik Ibu. Dan kalau kita bicara persyaratan kelulusan Ibu, bagaimana nih Bu? Oke, persyaratan? apakah ada perubahan atau enggak ya? Iya benar dari yang sebelumnya. Nih pertama itu lulus TAPS dengan nilai minimal C. Ini sama, cuman saja TAPS-nya sekarang macam-macam. Nah ini sesuai pilihan mahasiswa. Kemudian IPK minimal 2,0 untuk mahasiswa yang lulus di 2025.2, 2026.1 dan 2026.2, kecuali untuk prodi S1 pariwisata yang memang IPK minimalnya adalah 2,5. Nah, yang nomor 3 IPK 2,5 untuk mahasiswa yang lulus di semester 2027.1 dan seterusnya. Kecuali nanti ada prodi kewirausahaan itu IPK minimalnya 2,75. Kemudian keempat, mahasiswa tidak sedang melakukan registrasi mata kuliah pada saat penetapan kelulusan dan tidak ada permasalahan administrasi akademik lainnya. Kemudian nilai minimal C untuk mata kuliah berpraktikum pada prodi S1 pariwisata dan kewirausahaan. Di prodi lain tidak. Dan ini aturan ini memang di kurikulum lama pun seperti itu. Kemudian memperoleh nomor ijazah nasional itu tentunya. Jadi teman-teman yang mau lulus di 3 semester ke depan ini jangan khawatir, tidak ada persoalan yang berat untuk teman-teman, sama. Baik Ibu. Untuk RPL dan kurba ini nih Bu, apa nih Bu? Nah, gini ya. Jadi ini banyak pertanyaan. Saya itu dulu pernah mengajukan RPL ketika kurikulum lama. Contohnya misalnya di akuntansi. Ada mahasiswa punya mata kuliah Pancasila, tetapi ketika itu akuntansi nggak ada Pancasila, kan gitu ya. Sehingga nggak akan muncul di dalam LKAM-nya itu mata kuliah Pancasila. Terus gimana? Nah, pertama-tama akan saya jelaskan bahwa RPL itu dilakukan sebelum mahasiswa sebelum mahasiswa masuk ke UT dan sudah dilaporkan di PD Dikti. Jadi sudah ada laporan mata kuliah yang dibebaskan di PD Dikti. Oleh karena itu mahasiswa ongoing itu tidak dapat mengajukan RPL lagi gitu ya. Oleh karena itu ya itu, walaupun dulu punya mata kuliah Pancasila ya sekarang nggak bisa gitu. Oke, baik. Ternyata sudah terakhir ya Bu tadi presentasinya. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke pertanyaannya. Boleh, Bu? silakan. Sudah banyak nih Bu yang bertanya-tanya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama di sini, halo, selamat pagi, saya Mary Oktavianti, NIM-nya kita saja ya Bu ya, dari S1 Akuntansi. Sebelumnya saya sudah mengambil TAP semester lalu dan mendapatkan grade A. Lalu di semester ini saya sedang mengambil mata kuliah Karil. Terkait kurikulum baru, pertanyaannya adalah 1. Lantas TAP saya semester lalu bagaimana? Karena saya sekarang sedang mengambil Karil. Karena semester lalu Karil saya mengulang. Apakah saya wajib mengikuti TAPS? Dan yang kedua, terdapat beberapa mata kuliah baru di kurikulum baru ini untuk program studi akuntansi. Apakah saya harus mengambil semua mata kuliah baru tersebut? Sedangkan saya hanya tinggal 2 mata kuliah yang tersisa, yakni auditing 2 dan juga Karil. Lalu yang ketiga, jika saya menambah semester berikutnya hanya untuk memperbaiki nilai mata kuliah saya, apakah saya diwajibkan mengambil mata kuliah baru seperti yang sudah ditanyakan di pertanyaan nomor 2? Oke. Panjang Ibu. Ya. Jadi dia udah mau lulus sepertinya. Ya, coba Mbak yuk. Gimana nih Bu? Kita bayangkan dulu ya. Jadi bayangkan berarti yang siapa mahasiswa ini, si Mbak Mary ini, kemungkinan besar dia sudah habis ya, tinggal dia kan semester 8. Semester 8. Dia cuma mengulang Karil dan itu sekarang sedang ditempuh Karil. Lalu ada mata kuliah yang diambil auditing 2 juga sedang diambil. Artinya potensi besok semester 8 dia sudah tidak ada hutang, sudah tidak ada mata kuliah yang menjadi tanggungan. Nah, seperti tadi sempat disinggung untuk yang pas kita di soal TAP
soal penjaringan, soal kelulusan, bahwa untuk mereka yang besok lulus nih di 2052 lulus selesai studi, nilai nanti yang 2051-nya keluar, nah besok tetap akan diluluskan dengan metode kurikulum lama. Jadi memang iya Bu Riana ya, kalau di sini kan keterkejutan yang mahasiswa itu adalah begitu dilihat berubah semua LKM-nya. Nah sementara dia belum yang kurikulum lama, seingat saya ini tinggal ini aja kok sudah habis, kenapa ini sekarang ada muncul yang baru? Jangan usah khawatir, yang jelas kalau ini sudah besok keluar nilai karilnya dan insya Allah lulus, tadi kita pasti lulus ya, insya Allah lulus, kemudian mata kuliah yang ditempuh tadi audit juga bagus nilainya, lulus sesuai dengan persyaratan, tetap tidak akan menghambat kelulusan. Dan yang mata kuliah tadi yang dikhawatirkan, oh ini harus saya tempuh atau tidak, atau harus itu atau tidak perlu dikhawatirkan. Pertama, penjaringan tetap menggunakan kurikulum lama. Yang kedua, setahu saya itu ada penyetaraan. Harusnya di kurikulum yang baru mata kuliah yang tadi dikhawatirkan itu sudah terisi. Gitu. Kalau masih mahasiswa yang sudah sekarang udah mau selesai itu, saya yakin nilai-nilainya itu sudah tidak ada yang terlompat, harus sudah masuk dalam LKM kurba yang baru ini. Coba nanti dilihat di MyUT-nya, kemudian dilihat LKM-nya, harusnya tidak ada terjadi bolong. Nanti diperhatikan juga mata kuliah yang dirasa kok bolong, nah itu jangan-jangan itu mata kuliah pilihan barangkali, mata kuliah yang tidak harus ditempuh gitu ya. Yang yakin saja Mbak, insya Allah besok penjaringan kelulusan tidak akan terhambat dan tidak ada perpanjangan semester lagi. Tetap hak Mbak untuk lulus, akan lulus. Sukses lah ya Mbak ya. Intinya dua mata kuliah ini lulus ya, karil dan auditingnya. Jadi udah langsung lolos. Baik, jadi diikuti saja langsung ya Bu ya, masih tetap belajar. Berjuang itu yang dua mata kuliah itu. Benar lulus. Baik, Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kakak Rizky Septian. Saya ingin berkonsultasi mengenai pengambilan mata kuliah pilihan. Pada semester disebutkan semester atau tahun, saya mengambil 2 mata kuliah pilihan. Padahal dalam kurikulum hanya diwajibkan mengambil 1 dari 2 mata kuliah tersebut. 1 mendapatkan nilai E dan 1 lagi lulus. Pertanyaan saya, apakah saya wajib mengulang mata kuliah yang mendapatkan nilai E tersebut, ataukah cukup 1 mata kuliah yang lulus sudah memenuhi syarat kurikulum? Pilihan itu kan tadi kan kalau di kebetulan di FEB itu rata-rata pilih satu dari sekian. Jadi kalau sudah izin Mbak pilih 1 itu artinya 1 saja wes muncul selesai gitu. Hak dan kewajibannya tuntas. Yang itu mungkin pengayaan ya, mungkin dia pengen coba tapi sudah jangan dijadikan beban. Katanya kalau sekarang sudah selesai atau sudah ini, Anda tidak harus menempuh yang nilai E tadi. Cukup dengan nilai tadi, kalau apalagi kalau tadi sudah A itu sudah cukup menuntaskan. Kalau mungkin khawatir nanti nilainya IPK-nya terganjal karena E, masih boleh kan ya pengajuan pengguguran mata kuliah? Masih boleh. Nah, kalau nilainya E itu ya sudah dihapus saja, Mbak. Digugurkan maksudnya sudah biar nggak keluar ke LKM dan mungkin akan meningkatkan nilai. Kalau IPK kelulusan sih pasti lulus, tapi mungkin kalau yang paling kita sulit adalah kalau di IPK tempuh itu akan mengecilkan. Itu nggak masalah sih Mbak. Mungkin ada tambahan pokoknya kalau namanya mata kuliah pilihan ya salah satu sudah lulus ya sudah. Tapi saya ini perlu informasi prodinya nih, karena rata-rata di FEB mata kuliah pilihannya itu kesetaraannya hanya 1 mata kuliah. Iya betul. Jadi sudah kita pilihkan sebenarnya untuk mahasiswa kurikulum lama ya, gitu. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Bahardiansyah. Min, tanya dong, ini yang mahasiswa semester 8 ongoing, apakah kena kurikulum baru atau ada penambahan masa studi? Soalnya saya cek di admisi UT, terupdate SKS jadi 169 SKS. Lalu 169? Banyak banget. Yang sebelumnya 145 SKS. LKM juga gak bisa dibuka. Kalau benar berdampak kurikulum baru dan ada masa penambahan studi, artinya mahasiswa tingkat akhir dirugikan dong, yang seharusnya bisa lulus tahun ini.
malah jadi tidak bisa lulus dan harus menjalankan kuliah 2 semester lagi jadi 10 semester. Mohon bantu jawab, Min. Terima kasih. Pasti khawatir banget. Enggak, Mbak. Enggak ada yang rugi. Jadi izin kalau sampai sekarang informasinya atau Mbak tadi lihat ini Mbak masih apa Mas ya? Mas ini kayaknya Bu. Iya. Mbak Sarjansyah. Ini apa Min? Kakak ya, kakak. Ini kalau kakak nih ya, sekarang udah semester 8, sudah yakin, sudah selesai, udah tuntas. Tadi udah kita jelaskan dari Bu Riani juga berkali-kali bahwa untuk yang sekarang semester 8 yang besoknya haknya lulus itu sudah selesai, tidak perlu khawatir dan penjaringan kelulusan tetap menggunakan kurikulum lama. Ya. Dan yakinkan kalau Anda sudah IPK-nya sudah saat di atas 2, apal 3 itu udah santai, besok udah selesai, tidak ada kita tidak akan menagihkan seperti yang di kurikulum baru. Dan izin kalau tadi monggo di MyUT-nya masih berbunyi 166 SKS, coba di refresh lagi. Seharusnya angka total SKS-nya itu tidak beda dengan yang lama. Setelah 145, 146 dan tidak lebih dari itu. Nggak ada yang sampai 166 itu banyak sekali ya. Saya juga mikir nanti ujiannya apalagi. Saya sih nggak ada Mas. Jadi yakin saja. Sekarang yang penting ujian yang sekarang ini Anda jalani itu lulus. Maka semester besok Anda sudah selesai studi dan bisa wisuda di UT Pusat ya tuh. Selesaikan ya. Udah doakan. Oke, semangat Mas. Ujian besok lulus ya Mas. Betul. Tutoran online-nya diikutin loh ya Mas tutornya. Ya, betul. Penting itu. Tutornya Tutornya. diikuti, tugasnya dikerjakan tepat waktu dengan bersungguh-sungguh. Terus AKP. Baik Ibu, kita lanjut pertanyaan dari kakak CHKE _. Setelah adanya kurikulum baru, apakah biaya per semester mengalami kenaikan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum ada kabar. Belum ya, Pak. Belum ada kabar, tapi maksudnya belum ada kabar itu belum ada angin juga, belum ada hembusan bahwa biaya per semester itu mau naik dan tidak, itu belum ada. Naga-naganya belum ada gitu. Iya, jadi sebelum ada ketok palu naik harga, ayo kuliah tepat waktu, studi selesai sebelum kabar naiknya. Ya, Muncul. betul. Baik, untuk saat ini masih sama ya Bu ya? Betul, sayang. Baik, kita lanjut pertanyaan dari kakak Nikmatul _Q. Untuk yang sedang menjalani TAP dan Karil di semester ini, apakah harus mengikuti kurikulum baru? Iya, semester 7 sekarang. Besok 8. Iya. Besok 8. Berarti ketemu kurikulum baru, ketemu. Tapi coba ganti apa nih kakak ya. Sahabat sahabat UT. Nanti dilihat di LKM, kemudian coba besok registrasi mata kuliah semester 8-nya. Nah, tadi sempat disampaikan oleh Bu Riana bahwa ada penyesuaian paket. Manakala kan di beberapa prodi itu di semester 8-nya sudah ada yang ditempuh dan lihat nanti akan ada beberapa mata kuliah yang mungkin adalah pengayaan atau melengkapi semester 8-nya. Jadi tidak akan ada lebih dari semester 8 besok. Tapi memang yang semester 7 sekarang besok tetap ikut kurikulum baru, tetapi coba besok registrasi dan silahkan saksikan dan nikmati yang namanya kurikulum baru semester 8 besok. Insya Allah itu justru lebih tantangannya lebih seru lagi, tapi tetap konsep pembelajarannya sama, ujiannya juga sama, dan yang pasti tidak akan merugikan atau tidak akan ada penambahan mata kuliah atau penambahan semester sih pentingnya. Kalau penambahan mata kuliah tujuannya adalah misalnya nih, izin maksudnya penambahan mata kuliah di kurikulum barunya tertulis mungkin 4 mata kuliah, tetapi ternyata pada saat registrasi ternyata muncul 6 mata kuliah. Itu bukan untuk menekan, tetapi kemungkinan besar adalah tambahan mata kuliah adalah salah satu mata kuliah dari kurba itu ada yang belum ditempuh oleh sahabat UT. Tengok aja, itu pasti karena di LKM yang kurikulum baru ada satu mata kuliah yang kok ada yang kosong, saya padahal sudah semester pun udah mau selesai. Nah, itu kita masukkan dalam paket semester 8. Jadi bukan pembebanan, tapi memang itu akan menutup agar teman sahabat itu semester 8 besok ya udah selesai, tidak ada penambahan lagi untuk semester depannya. Begitu.
Ini mungkin kalau prodinya prodinya adalah manajemen, EP, atau ekonomi syariah. Tadi yang saya jelaskan, tab dan karilnya akan akan disetarakan. Ya, Jadi akan muncul 2 ya di TAPS-nya. Nah, kalau nilainya bagus, mudah-mudahan bagus semua, itu tidak akan mempengaruhi IPK. Tetapi kalau misalnya yang salah satunya itu nilainya kurang bagus, mungkin IPK-nya akan lebih baik kalau salah satu itu digugurkan. Nah, oleh karena itu lihatlah nilainya itu keluarnya seperti apa, nanti terus teman-teman simulasikan sendiri ya. Apakah dengan menggugurkan salah satu mata kuliah tersebut akan menjadi lebih baik atau enggak. Tetapi kalau ada beberapa mahasiswa, dulu nantinya saya pengen kok mau jadi peneliti, jadi karirnya mau tetap saya cantumkan di transkrip saya, ya nggak apa-apa dipertahankan gitu. Oke, kembali ke pilihannya ya Bu ya. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Aisyah Fitri. Jika ada penambahan mata kuliah, apakah next semester wajib dipilih atau menjadi mata kuliah pilihan saja? Saat ini posisi saya di semester 6. Bagaimana? Semester 6 itu di 2025.1 ya? Sekarang ini dia semester 6, betul. Besok dia semester 7. Iya. Semester 7 itu kita kebanyakan adalah TAPS ya. Mata kuliah pilihan itu sudah di 5 dan 6 aja ya. 5 dan 6 mata kuliah pilihannya. Iya, kan next semester itu wajib pilih atau menjadi mata kuliah pilihan saja. Ada penambahan mata Kalau ada penambahan mata kuliah tadi, kalau ada tambahan mata kuliah, contohnya ada kan mata kuliah belajar di era digital yang belum pernah ditempuh, atau mata kuliah kewirausahaan di era digital. Nah itu sudah disetarakan dengan mata kuliah lain yang mungkin sudah teman-teman ambil di kurikulum lama. Jadi nggak perlu lagi ngambil mata kuliah yang baru tadi. Nah, penambahan itu sebenarnya mata kuliahnya nggak nambah, mata kuliahnya ganti, gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya nggak akan ada penambahan mata kuliah, relatif sama kok teman-teman jumlahnya. Mungkin ada yang tadinya 49 jadi 50, pun seperti itu pun nggak ada masalah, karena total SKS-nya itu masih ada di kisaran yang sama, 145 mungkin menjadi 146 atau dulunya 144 sekarang 145, jadi tidak ada penambahan mata kuliah pada prinsipnya. Iya, benar. Pengganti ya. Baik, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Kita lanjut pertanyaan dari Kakak Hanifa 03. Mahasiswa RPL apakah bisa mengajukan alih kredit ulang karena mata kuliah tertentu baru ada di kurba? Gimana nih Bu? Ini saya minta maaf. Tadi yang sudah saya jelaskan, RPL itu hanya bisa diajukan sekali sebelum mahasiswa menjadi mahasiswanya UT. Ya, itu aturan yang barunya, itu aturan kementerian, jadi bukan aturannya UT gitu ya. Jadi kita tidak bisa ngutak-atik itu karena data mahasiswa RPL itu sudah terlapor di PD Dikti Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Jadi kita tidak bisa lagi ngutak-ngatik yang sudah dikunci, itu udah dikunci di sana gitu. Jadi mohon maaf jika dulu pernah punya mata kuliah itu sekarang dulu nggak diakui gitu ya. Sekarang walah itu mata kuliah jadi ada gitu. Mohon maaf teman-teman. Baik, itu sudah ketentuan ya Bu ya, di kementerian ya. Betul. Wah itu kalau dibongkar itu, itu bubar nanti. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan dari Kakak Amel Zahra _. Di kurikulum baru di setiap semesternya ada mata kuliah baru. Terus nanti untuk yang SIPAS gimana registrasinya? Wah, alhamdulillah setiap semester ini memang betul-betul sesuai prinsipnya Kurbaya itu ada tantangan baru, peningkatan kualitas ya memang. Jadi sebetulnya semakin menarik. Jadi dan kalau kita lihat mata kuliah yang baru itu nama-namanya lebih lebih kekinian gitu ya. Jadi zaman now. Zaman now banget. Dan jangan khawatir, ini yang jelas kalau ada seperti tadi kan sudah juga disampaikan, ada yang namanya kesetaraan. Jadi ada mata kuliah dengan nama baru. Jika teman-teman sudah pernah studi, pernah menempuh mata kuliah itu, ada penyetaraannya. Idealnya dan seharusnya kalau memang sahabat UT sudah kuliah 1 semester, 2 semester, akan ada penyesuaian kesetaraan.
ada mata kuliah yang baru, kok ini kembali, tapi itu pasti ada kesetaraannya. Nah, untuk yang SIPAS pun misalnya tadi sudah digambarkan, pada saat registrasi mata kuliahnya nanti akan diberikan satu paket yang baru, di mana paket itu berisi mata kuliah yang potensi, atau bukan potensi, tetapi mata kuliah itu menggantikan mata kuliah yang rasanya belum ditempuh di semester lalu. Saya susah nih nerangin. Kalau gambarnya tadi Bu Riana itu bagus. Jadi itu gambar, kalau tadi gambarnya ya kelihatan banget bahwa kalau dia sekarang semester, yang tadi Mas tuh. Yang itu yang tabel di slide 11. Nah, tuh kelihatan itu ya. Jadi sekarang saat ini besok mahasiswa itu akan masuk semester, ceritanya semester 6. Semester 6. Di situ di kurbanya itu ada namanya kan bagus-bagus tuh ya. Nama mata kuliahnya, nama kode mata kuliah juga bagus sekarang, EMBS. EKMA kan udah jadul ganti EMBS, keren yang dilihat kan bisnisnya kedengeran ya, EMBS ya. EMBS gini. Di situ ada mata kuliah sama tuh, akuntansi manajemen, audit SDM iya, manajemen rantai pasok iya. Kemudian tapi ada satu ekonomi manajerial gitu, yang manajerial itu sudah saya kepake kegeser ya. Iya. Nah, saya juga baru lihat di sininya. Kacamatanya lucu, jadi dilepas pada saat saya baca di luar. Oke. Nah. Di semester 3 dulu semester 4. Dulu ditempuh di semester 4. Itu salah. Ya. Nah, dulu semester 4 tuh. Dulu kan semester 4 udah pernah diambil nih ekonomi manajerial. Nah, kalau dilihat LKM-nya pasti sudah ada nilainya A. Ya. Pasti kan teman-teman sahabat itu ini udah nempuh. Nanti kalau keluar lagi berarti saya ikut lagi, belajar lagi, studi lagi. Enggak. Nah, itu kami kasih jalan tengah. Akhirnya kita ambilkan mata kuliah yang kalau kita melihat ke di semester 1, 2, 3, 4, 5 barangkali di situ ada mata kuliah yang belum ditempuh. Nah, itu kita tarik menggantikan ekonomi manajer. Nah, kebetulan ini pada saat semester ini kalau nggak salah bida ini ada di semester 2 di kurba ya. Itu diambil untuk ditambahkan sebagai paket penggantinya, sehingga teman-teman tidak merasa kehilangan jumlah mata kuliah yang seharusnya ada misal 7 mata kuliah, jadi sekarang besok juga tetap 7 mata kuliah, tetapi mata kuliah yang sudah ditempuh nggak lagi ditempuh, cukup dikasih yang baru nih. Nah, tolong ini diisikan, dipelajari sehingga nanti LKM-nya besoknya udah ada isinya, akhirnya hutang-hutang mata kuliah sudah tidak ada lagi. Jadi kita tidak ingin teman-teman dirugikan dengan hutang mata kuliah begitu. Nah, ini contoh dari paket SIPAS. Demikian nanti mahasiswa SIPAS semester yang berikutnya 7 sama akan terjadi pemetaan demikian. Sampai terakhir di semester 8 pun kita upayakan tidak ada mata kuliah yang belum ditempuh oleh mahasiswa semester 8 yang harusnya besok selesai. Paketnya akan kita utuhkan. Begitu. Jadi mahasiswa semester 8 itu kan harusnya udah selesai. Jangan khawatir nanti dengan kurikulum baru tiba-tiba waduh ada mata kuliah lagi yang harus saya tempuh. Insya Allah tidak, karena tadi dengan menggunakan prinsip tadi mata kuliah yang di dalam paket itu sudah pernah ditempuh di semester sebelumnya, kita replace dengan yang belum ditempuh. Gitu teman-teman. Baik, Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Kita lanjut pertanyaan dari Kakak Mangaranga. Saya mahasiswa FEB semester 7. Tolong jelaskan Ibu mengenai perubahan yang ada di LKM, karena saya dan teman-teman tidak paham. Oke, tadi LKM-nya nantinya Mas, bolehkah saya ada LKM? Waduh, saya nggak bawa contoh LKKM. Jadi teman-teman gini, di LKM-nya mahasiswa nanti akan muncul kode-kode mata kuliah baru yang letaknya mungkin tidak sama dengan paket mata kuliah di kurikulum lama. Contohnya misalnya di paket semester 1 mungkin hanya 3 mata kuliah yang sama dengan di kurikulum lama. Nah, yang 2 mata kuliah mungkin mencelok ke semester lain. Tetapi itu semua pada dasarnya sudah disetarakan. Nah, teman-teman yang perlu dilihat adalah tadi di My UT-nya dilihat
yang tadi di pojok sebelah kanan, Sebelah kanan. diklik itunya untuk melihat kesetaraannya. Ya. Nah, tadi yang sebelumnya Mas, yang Ada agak awal atau awal, apa ya? yang awal mungkin di slide nomor 10. Nah itu tadi. Ini registrasi nih. Ya, Yang tadi. sebelum ini. Sebelum masuk My UT. Bukan. Oke. Yang Nah, ini. Tolong diklik. Nah, lihat daftar nilai keseluruhan. Klik lagi. Nah, teman-teman akan mendapatkan ini. Nah, LKAM-nya nanti kalau teman-teman ngeprint, letakkan LKAM-nya, kemudian lihat ini kesetaraannya. Nah, teman-teman akan melihat ini beberapa mata kuliah yang penyetaraannya seluruhnya sudah ada di sini. Dan ini teman-teman sudah ada nilainya kalau ini ya. Memang ini tidak diperlihatkan per semester. Tetapi pada dasarnya teman-teman mungkin ada yang semester satunya masih ada yang bolong gitu. Mungkin mahasiswa semester 5 gitu ya. Ada yang semester satunya bolong sekarang nih. Nilainya. Karena memang paket mata kuliah semester satunya itu memang loncat. Mungkin ada mata kuliah semester yang sekarang semester 6. Jadi di semester satunya jadi bolong. Nah, nanti tapi jangan khawatir, itu akan terisi dengan yang tadi, mata kuliah paket pengganti tadi. Itu kan akan mereplace paket-paket mata kuliah di paket semester tersebut. Gitu, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Di sini kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Green Tea Latte. Apakah ada sosialisasi kurikulum baru prodi akuntansi melalui Zoom seperti FST? Gimana nih Bu? Ya, jadi di FEB nanti akan ada sosialisasi untuk seluruh prodi melalui IG Live seperti ini. Ya. Jadi mohon maaf bentuknya bukan Zoom tapi IG Live. Tapi artinya kan teman-teman bisa kalau kirim pertanyaan gimana Mbak? Komen Bu di home chatnya, di live chatnya bisa komen. Ya. Dan nanti mungkin juga bisa, kalau misalnya tidak bisa dijawab pada saat ini, bisa dijawab kemudian kan ya, dari adminnya prodi akuntansi bisa menjawab kan gitu ya. Nah itu jadwal untuk masing-masing IG live di masing-masing prodi nanti mohon untuk melihat ke websitenya FEB. Jadi mohon memantau website FEB. Nah, untuk besok hari Kamis itu gilirannya baru untuk prodi ekonomi pembangunan kalau nggak salah. Iya. Gitu. Oke, jadi memang lagi banyak nih ya Bu, lagi happening. Nanti akan ada lagi per prodinya. Yes. Kalau memang nanti perlu Zoom akan kami buatkan. Wih, didengar nih. Langsung didengar ya teman-teman. Oke, kita lanjut Ibu untuk pertanyaan dari Kakak Nazwa.aulia97. Apa ada skripsi di kurikulum baru jurusan manajemen? Halo Najwa. Jangan khawatir, nggak ada tuh untuk manajemen. Tadi pilihannya untuk manajemen itu UKT, artikel ilmiah dan proyek. Gitu. Boleh milih, mau milih apa? Gitu. Jangan semuanya diambil ya Bu. Ya, enggak harus saya diambil. Oke, sesuai dengan passion kalau anak zaman now Bu. Oh gitu ya. Iya. Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan dari Kakak Strawberry Yuj. Mau tanya dong Min, UAS TAP semester ini ikut kurikulum baru atau kurikulum lama? Semester ini 2022 masih kurikulum lama. Masih kurla. Iya, kurikulum baru itu di 2025.2 semester depan. Iya, semester besok. Nah, besok. Besok kalau sekarang berarti kalau dia sekarang lagi TAP berarti dia sekarang udah semester 7 ya. Semester 7. Besok registrasi semester 8 nah itu kurikulum baru. Nanti kita lihat MBS gitu. Ya. Bukan EKWA aja. Oke, baik Bu, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan dari Kak Lili.Makfira. Untuk mata kuliah baru yang muncul, apakah harus menambah semester lagi untuk mengerjakan itu? Mungkin tadi ya Bu ya, seperti tadi. Tentu saja tidak, Mbak Fira. Karena ada kesetaraan. Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan dari Kak Hey.Zamariam. Jelaskan Min apa bedanya skripsi, artikel ilmiah sama proyek. Gambarannya seperti apa prosesnya? Oke. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya tentang proyek. Nah, jadi kalau skripsi itu pada dasarnya kita biasanya melakukan penelitian
terhadap topik tertentu yang tentunya diberikan oleh dosen pembimbing ya, sudah disetujui oleh dosen pembimbing topiknya. Nah, skripsi itu lebih pada penelitian baik menggunakan data primer maupun data sekunder gitu ya, yang pengambilan datanya, pengambilan penentuan permasalahannya itu memang sangat berat atau sangat heavy dalam penggunaan jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian untuk artikel ilmiah ini sebenarnya versi pendek dari skripsi. Artikel ilmiah ini juga bisa dari penelitian baik menggunakan data primer maupun sekunder. Nah, itu yang mungkin agak berbeda. Jadi skripsi dan artikel ilmiah itu pada dasarnya biasanya skripsi itu menghasilkan artikel ilmiah, begitu ya. Tetapi ini memang ada ada skripsi, ada juga yang menentukan artikel ilmiah. Jadi kalau artikel ilmiah itu biasanya memang tidak terlalu panjang, laporannya itu tidak terlalu detail, walaupun kalau dari sisi keilmiahannya masih sama. Kemudian kalau proyek tadi sudah saya jelaskan, proyek itu biasanya mahasiswa itu diminta mencari permasalahan tertentu di objek penelitian dan mengemukakan pemecahannya seperti apa, dan itu lebih bersifat praktis. Jadi kalau skripsi itu kajiannya sangat menggunakan jurnal, walaupun proyek itu menggunakan konsep-konsep ilmiah juga, tetapi lebih pada praktik yang ada di lapangan seperti itu. Nah, pembimbingannya semuanya menggunakan bimbingan online, teman-teman. Itu online. Ya, jadi untuk TAPS teman-teman semua baik UKT, artikel ilmiah, proyek semuanya dilakukan pembimbingannya secara online. Online itu not banget online kan, jangan sampai di proyek berarti kita harus ke lapangan nih. Ya, pembimbingannya online walaupun nanti teman-teman ngambil datanya di lapangan. Oke, baik Bu. Tapi kalau untuk skripsi Bu, apakah ada sidang gitu seperti? Untuk saat ini kita belum ada sidang, jadi pengujiannya memang mahasiswa itu presentasi. Ini yang prodi, hanya satu prodi ya di FEB, yaitu prodi pariwisata, dan penilaiannya memang mahasiswa itu presentasi di depan penilainya secara online. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga dapat dipahami nih ya Bu ya. Baik, kita lanjut pertanyaan dari Kakak Shaula_NS. Bu, apakah intinya bagi mahasiswa kalau registrasi semester depan itu tinggal klik registrasi saja seperti biasakah? Iya, seperti biasakah? Ya, memang betul kita main klik saja. Jadi nggak kalau itu ya nggak usah pilih-pilih. Memang hanya nanti tampilannya agak beda. Kalau kemarin cuma satu layer gitu ya, satunya paket, kemudian satunya adalah informasi pembayaran. Nah, nanti ada satunya adalah paket, di bawahnya nanti kan ada mata kuliah paket pengganti, mata kuliah pengganti paket, mata kuliah paket pengganti, dan kemudian ada lagi pilih informasi pembayaran. Itu saja, memang on click, sudah dilihat saja view-nya sama, tinggal on click juga registrasi. Nah, sudah akan sudah terjadi persis sama, hanya nanti isinya tampilannya bedanya hanya itu, informasi menginformasi bahwa paketnya yang diregistrasikan ternyata tidak sama persis dengan yang di paket kurikulum yang barunya gitu. Jadi untuk menolong agar memudahkan teman-teman juga biar nggak bingung juga kalau suruh pilih-pilih ya. Bayangkan kalau mahasiswa teman-teman mahasiswa itu harus, ini kan ada mata kuliah baru kosong nih, saya mau yang A, mau B, mau C. Nah, nanti bingung sendiri apa ya gitu ya. Ya udah, ini sudah dikasih satu on click, selesai. Ya, gitu. udah dipilihkan mata kuliahnya. Dan insya Allah itu sudah terarah. Yes. Jadi semester depan akan ada lagi penataan, itu sudah diarah dan tidak akan ada penambahan semester, apalagi penambahan biaya. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Ina Frin Beauty.
Kak, mohon maaf untuk mahasiswa semester 5 sedang ongoing, apa ikut berdampak juga? Dan bagaimana apa saya harus mengulang matkul baru itu? Banyak banget Kak, nambahnya jadi 10 matkul lagi. Saya tidak memiliki waktu lebih dan tidak punya biaya lebih juga untuk menambah semester. Ya Allah. Gimana nih, Bu? Maafkan saya juga. Enggak, sebetulnya ini kekhawatiran banget ya, beriannya ya. Dilihat udah kelihatan ya. Tidak, semester 5 artinya ada semester 1, 2, 3, 4 yang sudah ditempuh, dan saya yakin ada mata kuliah baru dan itu ada penyetaraannya juga. Kemudian pada saat besok teman-teman atau ya registrasi akan kembali, tadi kita informasikan ada mata kuliah pengganti paket, dan itu akan menutupi semua mata kuliah yang tadi terasa belum ditempuh, yang menurut teman-teman belum ditempuh, itu akan tertata dengan sehingga di paket besok teman-teman registrasi. Jadi kalian khawatir tidak ada penambahan waktu, tetap waktu studinya. Kemudian tidak ada tambah biaya. Nah, yang penting adalah teman-teman studi tepat waktu, teman-teman ujiannya lulus, tiap mata kuliah lulus juga. Boleh kita informasikan tentang TAPS kalau ulang harganya? Oh iya. Betul, Ya, itu ini, kayaknya. Ulang TAPS itu sekarang harganya 400.000 ya Mbak. Nah, jadi monggo yang sekarang sedang TAPS, sedang karir, lulus, berjuang sampai lulus, jangan sampai ngulang. TAPS, karena harga ulangnya mahal. Iya betul, teman-teman, mohon maaf. Ini untuk ulang TAPS harganya 400.000. Jadi usahakan sekali ambil TAPS lulus. Itu note-nya buat semua mahasiswa UT. Ya. Semangat, tapi semangat seru. Seru ya belajar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Kasya _09. Saya semester 8, tapi kok disuruh registrasi lagi matkul yang sudah pernah ditempuh, itu bagaimana ya Bu? Gimana nih Bu? Oh ya, siapa yang dulu? Enggak. Semester 8 dan Anda sudah lulus semua, nilai Anda bagus semua. Ya tinggal nunggu wisuda saja. Iya, kalau ini, semester 8 mah nggak ada lagi. Tenang, siapa ini? Tenang Syah, nggak ada lagi yang harus diregistrasi. Jadi dia akan lulus dengan kurikulum lama. Ya, betul. Tunggu saja informasi dari aksi.ut.id. Namanya ada di situ, dan pastikan harusnya kalau yakin ini lulus semuanya ya. Tidak ada itu namanya penagihan registrasi lagi, tapi lihat justru nanti informasi saya sudah lulus, ya saya sudah lulus, saya boleh ngirim foto buat ijazah. Nah itu ya. Jadi mahasiswa yang semester sudah mau lulus ya, jangan registrasi mata kuliah baru. Ini yang untuk non SIPAS saya khawatir. Jadi kalau mahasiswa yang sudah menuntaskan semua mata kuliah di kurikulum lama, jangan registrasi mata kuliah baru yang ada di jangan mengambil mata kuliah yang baru ya, yang ada di kurikulum baru. Karena jika Anda sudah menuntaskan semua mata kuliah di kurikulum lama, menuntaskan itu dalam arti lulus ya, dan IPK-nya sudah di atas 2,0, Anda sudah berhak lulus. Dan dengan nilai TAP minimal C sudah lulus. Jangan registrasi lagi mata kuliah baru di kurikulum baru. Nanti Anda kekunci, nggak bisa ikut yudisium gitu ya teman-teman. Ini untuk yang mahasiswa terutama yang non SIPAS, karena kalau non SIPAS kan bebas yang ngambilnya. Jadi hati-hati. Kalau sudah tuntas seluruh mata kuliahnya, lihat kesetaraannya. Apakah semuanya sudah terisi itu. Kurikulum baru itu mata kuliahnya sudah terisi semua gitu. Oke, baik, harus diperhatikan ya Bu ya. Kalau diregistrasikan akan menunda kelulusan. Iya, kalau dia karena kalau dia ikut registrasi jadi kekunci, nggak ikut visa yudisium. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan dari Kakak Kuro _Yuna 17.
apakah saat registrasi semester 8 mata kuliah yang berubah otomatis terbaca sistem atau harus cari manual? Otomatis. Registrasi otomatis. Selain di teman-teman sudah tadi sampaikan, semua terpandu, paketnya juga terarah yang sesuai dari apa? Bisa jadi kalau ini ada, saya nggak tahu FEB, seingat saya juga ada beberapa yang semester 8 tuh ternyata mata kuliah sudah tempuh semua. Dan kok tetap di semester 8, tapi mata kuliahnya akan diganti dengan yang kemungkinan besar belum ditempuh di semester yang lain. Jadi otomatis. Iya. Mungkin ada catatan untuk prodi EP mahasiswa yang semester 8 yang biasanya misalnya 6 mata kuliah, ternyata di semester 8 itu dengan 4 mata kuliah itu udah selesai. Iya, Jadi ada pengurangan tapi Anda selesai karena di kesetaraannya sudah tuntas gitu. Betul. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan dari nggak ada namanya nih Bu ya. Selamat sore Bu, saya mahasiswi prodi akuntansi semester 6 dari UT Medan. Kurba FEB untuk TAP di semester 7. Ada 3 pilihan antara UKT, ARIL, dan proyek. Jika memilih proyek, apakah langsung terjun ke lapangan seperti KKN dan harus memiliki kelompok? Mohon arahannya Ibu, terima kasih. Oke, untuk TAPS dalam bentuk proyek memang untuk saat ini belum berkelompok. Iya. Jadi ini masih individu penugasannya dan pembimbingannya akan dalam bentuk online. Jadi ini hampir mirip, teman-teman harus menentukan topiknya. Nah, tapi ini bentuknya tidak seperti KKN teman-teman proyek itu. Jadi proyek itu adalah teman-teman juga kayak meneliti gitu. Tetap hampir seperti meneliti, mencari permasalahan yang ada di sebuah unit bisnis. Kemudian teman-teman diminta untuk memecahkan permasalahan yang ada di situ yang relevan dengan ilmu teman-teman. Kalau akuntansi ya terkait dengan keilmuan akuntansi. Begitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan Kak Rizkian _290. Ini agak panjang ini Bu pertanyaannya Bu. Curhat. Saya Rizkianto dari Prodi Akuntansi semester akhir. Izin menyampaikan beberapa keluhan saya. 1. Saya sudah lulus 138 SKS dalam kurikulum lama. Artinya tersisa 6 SKS lagi untuk mencapai 144 SKS sesuai persyaratan kelulusan. Dan 6 SKS tersebut sedang saya tempuh di semester ongoing ini. 2. Kenapa nilai dalam LKM kurikulum lama banyak sekali yang hilang dalam kurikulum baru? Kalau ada penyetaraan mata kuliah yang sudah ditempuh pada kurikulum lama, harusnya dikonversi dalam kurikulum baru, sehingga mahasiswa yang sudah menempuh total SKS dalam semester lama tidak menjadi beban dan merugikan mahasiswa. Dan pertanyaan ketiganya, berapa lama waktu proses penyetaraan mata kuliah yang sudah kami tempuh dalam kurikulum lama ke kurikulum baru? Mohon jawaban detail kebijakan dari Universitas Terbuka, sehingga saya yang sudah mahasiswa akhir tidak terbebani dari kerugian waktu dan biaya yang sudah ditempuh dalam kurikulum lama. Bagaimana? Ya, alhamdulillah masih sama deh. Jadi jawabannya saat pertama coba lihat lagi LKM yang sekarang, kurikulum baru sekarang. Harusnya sudah terpadani semua mata kuliah yang sudah pernah ditempuh di semester 1 sampai dengan 7. Sudah tidak ada bolong ya harusnya. Kemudian apalagi sekarang YBS semester 8 terakhir menempuh 6 mata kuliah lagi. Artinya sama dengan mahasiswa sebelumnya. Semester 8 sekarang selesai. Tidak ada lagi penambahan mata kuliah, tidak ada lagi penambahan semester, tidak lagi harus registrasi besok di 52. Ya. Justru kalau sekarang yang penting belajar. 6 SKS-nya ini pokoknya harus selesai. Harus selesai, lulus dengan nilai bagus. Ya. Dah, besok tinggal nunggu penjaringan kelulusan. Yes. Jadi tadi kalau syaratnya sudah terpenuhi semua, 144 SKS sudah nilainya sudah lulus semua. TAP minimal C, IPK minimal 2,0 udah lulus. Udah. Nggak akan ada nambah-nambah. Jadi begitu ya, tidak merugikan mahasiswa.
Ya, jadi kembali tadi kan minta penyetaraannya kapan, coba dibuka kembali LKM-nya sekarang di MyUT, di refresh kembali dan dilihat idealnya harus sudah terisi semua. Iya. Mungkin tadi kalau ada bolong-bolong itu mata kuliah pilihan, di mana kalau mata kuliah pilihan ya, betul, ambil betul. satu saja, yang lain iya, sudah benar. gugur. Betul. Ya, mata kuliah pun mudah-mudahan yang izin Bu Riana mungkin ya itu tadi pilihan mata kuliah itu kan mengejutkan sekali karena di LKM itu kan belum terinformasikan bahwa Kalau ini itu adalah mata pilihan. kuliah pilihan Ya. begitu. Biasanya yang normal tuh mata kuliah pilihan. Ya, jadi mungkin yang teman-teman lihat itu yang baru-baru itu mata kuliah pilihan. Jadi teman-teman tolong melihat katalog kurikulum yang betul. ada di Ya, websitenya di UT itu sangat website. sangat sangat friendly lah dilihat. Di situ akan kelihatan. Misalnya di semester 6 ada pilih salah satu dari 3 mata kuliah. Biasanya 3 pilihannya. Ya. Nah, kalau ada mata kuliah pilihan 2 blok, jadi kan bisa saja itu jadi kelihatan banyak banget yang di dalam LKM yang belum lulus. Iya, itu yang jadi tadi kemarin temuan kemarin jadi horor ya. Ya, kurang dingin. jadi Ya, kelihatannya kaget-kaget. gitu. LKM saya kok banyak sekali yang belum lulus. Jadi itu kemungkinannya adalah mata kuliah pilihan. Pilihan, betul sekali. Kembali tengok juga katalognya. Sekarang kalau salah sudah yang terupdate untuk yang kurbanya. Ya. Nah, kita koreksi, mohon izin kita sama-sama koreksi. Harusnya teman-teman sudah tidak ada lagi hutang studi lah. Ya, kalau Saya mahasiswa yang sudah 144 SKS. Ya. Oke, baik, tinggal dicek saja ya Bu ya. Ya, kembali. dicek. Jadi lihat LKM-nya, lihat tadi yang ada kesetaraan mata kuliah yang di MyUT dan ambil katalog yang ada di websitenya UT. Yes, betul. Jadi ayo sama-sama kita membaca. Benar Bu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari kakak Nathan Hasan. Halo kak, tadi saya sudah cek registrasi matkul. Saya sudah lulus semua matkul di LKM baru dan lama. Tapi kenapa diminta untuk regis kembali? Mohon arahannya ibu. Gimana udah diminta? Siapa yang nyuruh, Mbak? Ya. Jadi kalau tadi sama, kalau sudah keisi semua dan yang belum keisi itu hanya mata kuliah pilihan, ya itu udah lulus sebenarnya. Apalagi dia sudah bilang sudah lulus semua mata kuliah LKM baru dan lama. Udah jangan. Nah ini kan sudah potensi yudisium. Betul. Jangan regis mata kuliah lagi. Betul. Gitu. Kecuali nih IPK-nya masih di bawah 2,0. Nah, kalau masih 2,20 ya tadi perbaikan mata kuliah mungkin gitu. Oke, dan ibu kita lanjut ke pertanyaan dari kakak SFA 7 underscore Ari. Apa inovasi pembelajaran yang digunakan untuk kurikulum FEB yang terbaru dibanding yang lama? Oke, baik sekali, pintar Inovasi sekali ya, pertanyaannya. Jadi salah satu inovasi yang pembelajaran itu adalah kita ingin menerapkan mata kuliah berbasis kasus. Jadi harapannya mata kuliah yang kita ajarkan nanti itu bisa menampilkan kasus-kasus terkini gitu ya, sehingga mahasiswa itu bisa lebih terbayang implementasi dari konsep-konsep tersebut di dalam praktek bisnis gitu ya, karena kita adanya di FEB. Jadi pada prinsipnya itu, dan yang kedua adalah kita diminta untuk menambah proporsi praktek. Nah ini yang akan kita lakukan secara bertahap. Jadi mungkin teman-teman sekarang belum akan terasa nih yang mahasiswa semester tinggi, tapi kita akan berupaya menambahkan mata kuliah berpraktikum. Harapannya nanti lebih banyak lagi keterampilan yang bisa dikuasai oleh mahasiswa. Itu. Oke, baik ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Kita lanjut. Di sini ada pertanyaan ibu, apakah LKM sudah bisa diakses sekarang ibu? Karena saya cek belum bisa dibuka LKM-nya. Mohon informasinya. Tadi saya bisa jadi coba di refresh lagi. Mungkin ada yang bisa bantu untuk nongolin. Bisa dicoba lagi. Dicoba lagi. Tapi yang jelas sebelum krisis saya dari tadi masih bisa, LKM masih bisa. Nah, kalau mungkin sempat tidak bisa, bisa jadi karena sedang dalam penyesuaian. Yang pertama, yang kedua
Mungkin jaringan kali ya. Ya, kadang-kadang jaringan. Kadang-kadang karena padatnya yang menggunakan LKM, bisa jadi itu juga sedikit terkendala. Tapi dicoba lagi saja, harusnya sudah bisa semua tampil. Insya Allah. Oke, baik. Insya Allah ya Bu ya, di refresh kembali. Di refresh lagi aja. Baik, kita lanjut pertanyaan dari kakak Naugil. Namanya sedikit rumit nih Bu, Kak Nua aja. Bagaimana jika Karil mengulang di semester berikutnya? Padahal matkul lain sudah lulus, apakah bakal ikut kurikulum baru atau hanya menyelesaikan Karil untuk mahasiswa RPL non SIPAS? Oke. Ini kalau ikut mengulang Karil berarti kan hanya Karil aja ya, yang belum lulus. Nah ini tergantung prodinya nih. Kalau dia prodi manajemen manajemen bukan manajemen EP atau ekonomi syariah, kalau dia tinggal Karil sebenarnya tidak perlu ikut dia kalau tinggal sekarang. Oh, kalau sekarang berarti dia harus lulus Karil dan Anda akan lulus sebagai mahasiswa dengan kurikulum lama. Kurikulum lama itu Karil itu masih jadi wajib. Jadi wajib, bukan pilihan soalnya. Jadi nih betul. Ini mahasiswa-mahasiswa yang sudah nyaris lulus tinggal Karil ini mohon sangat serius untuk menyelesaikan Karil semester ini sehingga nanti Anda tidak tadi kan khawatirnya terkonversi dengan mata kuliah lama, mata kuliahnya berubah dan sebagainya ya. Jadi seriuslah untuk menyelesaikan Karil sehingga teman-teman itu sudah langsung lulus di semester ini. Harus fokus ya Bu ya, serius belajarnya. Baik, kita lanjut pertanyaan di sini. Ada pertanyaan, bagaimana proses bimbingan dan pengawasan tugas akhir dalam kurikulum baru ini? Apakah ada perubahan dalam sistem bimbingan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Oke. Pada prinsipnya tidak ada perubahan terkait dengan pembimbingan tugas akhir program. Nah, dulu tugas akhir program itu kalau non SIPAS itu kan bimbingan online. Nah, kalau SIPAS kadang-kadang TAP-nya itu bimbingannya tatap muka. Gitu kan. Nah, untuk kurikulum baru nanti semua bimbingan tugas akhir program sarjana itu baik dia pilihannya Karil, artikel ilmiah, UKT, proyek ataupun skripsi itu dilakukan secara online. Kenapa gitu ya teman-teman? Karena mahasiswa itu yang milih. Jadi bisa jadi dalam satu kelompok mahasiswa SIPAS itu ada yang milih UKT, yang lainnya milih artikel ilmiah. Jadi kan jadi nggak terbentuk kelas. Oleh karena itu untuk tugas akhir program sarjana pembimbingannya dalam bentuk bimbingan online. Gitu. Ibu. Wah, ternyata tidak terasa nih Bu, waktunya sudah berakhir gini. Sebenarnya masih banyak mahasiswa yang kepo nih Bu, masih penasaran gini dengan kurikulum baru ini. Mungkin nanti bagi mahasiswa yang terutama Fakultas Ekonomi Bisnis yang masih ingin mengetahui gitu ya Bu ya, memahami dari kurikulum baru ini, bisa mengikuti pelaksanaan sosialisasi kurba di tiap prodi FFB ya Bu ya, melalui Instagram Live ya Bu ya. Nanti informasinya bisa dicek juga di website feb.ut.ac.id. Di Instagram FEB ya Bu ya? Ada ya? Oke, baik. Nah, sebelum mengakhiri mungkin kepada Ibu Yani, apakah ingin menyampaikan sesuatu nih, closing statement kepada mahasiswa ongoing dan mahasiswa baru? Oke, ini saya rasa yang paling gelisah adalah mahasiswa ongoing. Jadi tenang teman-teman, kurikulum baru ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas lulusan yaitu Anda semua. Jadi insya Allah ini tidak akan menyulitkan Anda dan tidak akan merugikan Anda baik dari sisi waktu maupun biaya. Nah untuk mahasiswa baru FEB selamat datang ke lingkungan FEB dengan kurikulum baru. Harapannya kurikulum baru ini semakin membuat mahasiswa itu enjoy gitu ya, belajar di FEB UT. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Dan mungkin Ibu Ayu boleh disampaikan closing statementnya.